Beraneka ragam budaya yang kita miliki di bumi leluhur ini, histori sejarah yang ada, pasti menuai banyak versi, yang jelas ada bukti peninggalan sejarahnya saja terkadang masih banyak yang diperdebatkan, apalagi sejarah yang tidak ada bukti peninggalannya, tentunya ini banyak menuai berbagai macam versi, dan bahkan diperdebatkan kebenarannya. Betapa beruntungnya kita, karena leluhur masih berkenan meninggalkan jejaknya dalam karya-karyanya, tanpa mereka, mungkin kita sudah punah dan tidak mungkin sampai pada zaman ini, kita tidak mungkin akan terlahir sebagai bangsa lain atau dilahirkan oleh bangsa lain, karena perangkat dan genetiknya berbeda, jadi, jika bukan karena perjuangan leluhur kita tidak akan pernah ada sampai hari ini, dan sampai sekarang ini kita juga masih dipinjami perangkat hidup oleh beliau. Di sebuah daratan Kedu, yang dikelilingi gunung berapi di Jawa Tengah, Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro di barat, Gunung Merbabu dan Gunung Merapi di timur, dan perbukitan Menoreh di selatan, dataran ini memiliki arti penting dalam sejarah Jawa Tengah, karena selama lebih dari 1000 tahun menjadi tempat tumbuh berkembangnya peradaban Jawa. Dataran Kedu berbatasan dengan Dataran Towu. Dataran Towu mencakup wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Tempat lahirnya budaya Jawa, umumnya digambarkan berada di Dataran Kedu dan Towu. Lereng Gunung Merapi menjadi jantung kerajaan Mataram kuno. Di tempat tersebut Wangsa Sanjaya dan Sailendra memiliki basis kekuatan mereka. Berdasarkan catatan sejarah, kawasan tersebut dikenal sebagai wilayah pusat pemerintahan pada zaman Kerajaan Mataram kuno, dalam kurun abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Kawasan ini berperan penting dalam sejarah dan kebudayaan Jawa, karena memiliki banyak peninggalan sejarah yang sangat penting, berupa bangunan monumental, beserta karya sastranya. Jika setiap candi kita hitung, maka periode Jawa Tengah abad ke-9 itu, telah menghasilkan ribuan candi yang tersebar dari dataran tinggi Dieng, Dataran Kedu, hingga Dataran Towu. Para ahli sejarah menyebutkan nama kerajaan ini sebagai Mataram. Mataram dalam bahasa Sanskerta artinya ibu. Pada prasasti Mantiasi, Rahyaca Rumuhun, Ri Medang, Ri Poh Pitu, Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya, yang artinya, leluhurmu dahulu, di Medang, di Poh Pitu, penguasa Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Kerajaan ini memerintahkan Angkatan Laut Jawa yang menyerbu Teranam pada tahun 767 Masehi, Campa pada tahun 774 Masehi, dan kembali menyerbu Campa pada tahun 787 Masehi. Sumber Arab menyebutkan bahwa Kerajaan Zabak atau Jawa mengambil alih kedudukan Maharaja Sriwijaya, Sribuza atau Sriwijaya yang memerintah di daerah Kalah, atau sebuah tempat di Semenanjung Melayu, mungkin Kedah, dan daerah Ramni, atau sebuah tempat di Sumatera, mungkin Lamuri. Pada tahun 851 Masehi, seorang saudagar Arab bernama Sulaiman, mencatat peristiwa tentang Sailendra, setelah menyeberangi laut dari Jawa, mendekati ibu kota Khmer melalui sungai, dan melakukan serangan dadakan terhadap Khmer. Raja muda Khmer dihukum oleh Maharaja, dan kemudian, kerajaan tersebut menjadi vasal dinasti Sailendra. Pada tahun 916 Masehi, Abu Zaid Hasan menyebut, bahwa sebuah kerajaan bernama Zabak atau Jawa, menyerbu kerajaan Khmer, menggunakan 1000 kapal, yang menghasilkan kemenangan Zabak. Raja Khmer kemudian dibawa ke Zabak atau Jawa pada tahun 929 Masehi. Berdasarkan prasasti Kayumungan tahun 746 Saka, atau 824 Masehi, diketahui bahwa prasasti Kayumungan yang sisi pertama, berbahasa Sanskerta dan bertuliskan aksara Jawa kuno, sedangkan prasasti Kayumungan yang sisi kedua berbahasa Jawa kuno dan bertuliskan aksara Jawa kuno. Prasasti Kayumungan sisi pertama, isinya menerangkan tentang seorang Raja Mataram kuno, bernama Sri Maharaja Rakai Garung Sri Samaratungga, yang memerintahkan untuk mendirikan bangunan suci Vajranala, Venuvana, dan Jinalaya. Bangunan suci Vajranala difungsikan untuk bangunan suci pendarmaan Raja Indra Sri Maharaja Rakai Panunggalan Daranindra Sri Sanggrama Dananjaya,
yang sudah kembali ke alam kadewatan atau wafat. Bangunan suci Venuvana difungsikan untuk bangunan suci pemujaan, kepada Dhyani Buddha Sakyamuni atau Vairocana, Buddha Avalokiteswara atau Lokeswara, dan Bodhisattva Vajrapani. Bangunan suci Jinalaya difungsikan untuk Devastanam atau tempat suci, dan Tastalam atau surga di bumi, sehingga bangunan suci Jinalaya merupakan tempat suci yang menghubungkan antara manusia dengan Sang Pencipta, dan sebagai tempat pemujaan. Bangunan suci Jinalaya dijaga oleh Mahakala dan Nandiswara, penjaga arah mata angin oleh Kala Makara dan Lokapala, serta penjaga bangunan suci oleh Singha dan Dwarapala. Bangunan suci Wajranala ini ada kaitannya dengan Candi Pawon, bangunan suci Venuvana berkaitan dengan Candi Mendut, dan bangunan suci Jinalaya berkaitan dengan Candi Borobudur, karena ketiga bangunan suci tersebut lokasinya saling berdekatan, dan selain itu, ketiga candi tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Bangunan suci Wajranala sekarang namanya berubah menjadi Candi Pawon, oleh penyebutan masyarakat sekitar, karena Pawon berasal dari kata dasar dalam bahasa Jawa, adalah awu, atau abu yang mendapatkan imbuhan pa, dan an, untuk menerangkan tempat sehingga menjadi pa, awu, an, atau dalam bahasa Jawa lebih lazim disebut pawon. Selain itu, pawon dalam masyarakat Jawa juga bermakna rumah bagian belakang untuk tempat memasak. Karena zaman dulu memasak menggunakan kayu bakar, sehingga banyak dijumpai awu atau abu dari hasil pembakaran kayu bakar, sehingga Candi Pawon mempunyai makna tempat pembakaran dan pengumpulan abu pembakaran, sesuai dengan fungsi di masa kuno, yaitu bangunan suci tempat pendarmaan abu jenazah Raja Indra Sri Maharaja Rakai Panunggalan Dharanindra Sri Sanggrama Dananjaya yang telah wafat, hingga sekarang masyarakat sekitar menyebut Candi Pawon. Bangunan suci Venuvana sekarang namanya berubah menjadi Candi Mendut, oleh penyebutan masyarakat sekitar, karena lokasi bangunan suci Venuvana berada di Desa Mendut, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Bangunan suci Jinalaya sekarang namanya berubah menjadi Candi Borobudur, karena lokasi bangunan suci Jinalaya berada di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Selain itu, Borobudur dari kata Boro yang bermakna biara, dan Budur adalah sebuah nama desa yaitu Desa Budur, yang nama Budur ini diambil dari nama jenis tumbuhan palem yang banyak tumbuh di desa tersebut, sehingga Borobudur bermakna biara di Desa Budur. Pada prasasti Kayumungan sisi kedua, menyebutkan bahwa pada 10 Kresna Paksa, bulan Jayesta tahun 746 Saka, atau 824 Masehi, atas perintah Sri Maharaja Rakai Garung Sri Samaratungga, maka Rakai Patapan Pupalar meresmikan tanah sawah di Kayumungan menjadi tanah sima, atau tanah perdikan atau daerah bebas pajak. Kita berlanjut kepada Rakai Garung, Pramudawardhani dan Prasasti Wanua Tengah 3. Apakah dalam sejarah ada kesalahan dalam Prasasti Wanua Tengah 3, Rakai Garung diidentifikasi sebagai Samaratungga, tapi ada yang janggal ketika mencermati isi prasasti. Dalam Prasasti Wanua Tengah 3 disebutkan bahwa Rakai Garung naik tahta tahun 829 Masehi, tapi dalam Prasasti Kayumungan atau Karangtengah disebutkan, bahwa Pramodawardhani Putri Samaratungga meresmikan Venuvana dan Jinalaya pada tahun 824 Masehi, disinilah terasa janggalnya. Ketika putrinya meresmikan bangunan sakral, otomatis Samaratungga sudah menjadi raja sebelum tahun 824 Masehi. Tapi kenapa Prasasti Wanua Tengah 3 menyebutkan bahwa Rakai Garung naik tahta tahun 829 Masehi? Di sini ada perbedaan data dalam Wanua Tengah 3 dan Kayumungan tentang sosok Rakai Garung. Teks Wanua Tengah tersebut adalah sebagai berikut: 750 bulan Maga, tanggal 12 Paro Terang, hari Ahad Legi Paningron atau sama dengan tanggal 10 Januari tahun 829 Masehi, Rakai Garung meninggal, Ditup naik tahta anak Rakai Garung. Pada tahun Saka 768, bulan Palguna, tanggal 1 Paro Gelap, Ahad Liwon Paningron atau sama dengan tanggal 8 Maret tahun 847 Masehi, Rakai Pikatandia Siladu naik tahta. Prasasti Karangtengah 824 Masehi yang dikeluarkan oleh Samaratungga ini berbahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Isi prasasti ini tentang Pramodawardhani yang mendirikan Jinalaya dan Venuvana. Di dalam prasasti tersebut terdapat kata Bumi Sambara Budara, yang diidentifikasikan sebagai Candi Borobudur, Candi Pawon dan Candi Mendut. Bangunan ini dibangun sebagai tempat abu jenazah Raja Indra dari dinasti Shailendra.
Bagian Jawa kuno menyebutkan bahwa pada 10 Kresna Paksa bulan Jayesta tahun 746 Saka atau tahun 824 Masehi, Rakai Patapanpo Palar meresmikan tanah sawah di Kayumungan menjadi tanah sima atau tanah perdikan. Selain itu, Prasasti Tritepusan juga menyebutkan bahwa Sri Kahulunan pada tahun 842 Masehi menganugerahkan tanahnya di desa Tritepusan untuk pembuatan dan pemeliharaan tempat suci Kamulan pertama Bumi Sambara. Namun ganasnya letusan gunung berapi mengubur peradaban agung ini, banyak peninggalan-peninggalan yang terkubur abu vulkanik dan material lahar Gunung Merapi. Mereka akhirnya mulai membangun lagi peradaban di Jawa Timur, namun periode Jawa Timur Kerajaan Medang tidak meninggalkan jejak nyata, dari struktur candi apapun yang sebanding dengan era Shailendra di Jawa Tengah sebelumnya. Mungkin Kerajaan Medang tidak lagi memiliki niat dan sumber daya untuk memulai proyek konstruksi raksasa. Apakah Samaratungga adalah Rakai Garung? Sampai di sini sangat rumit sekali, kalau menggunakan acuan tahun yang disebutkan di Wanua Tengah 3, karena ada ketidaksamaan angka tahun ketika Samaratungga dan Rakai Garung naik tahta. Mungkin raja yang memerintah adalah orang yang sama, tapi ada tahun yang tidak sama antara Wanua Tengah 3 dan Prasasti Kayumungan. Apakah, dan ataukah, Samaratungga adalah Samaragrawira yang disebut dalam Prasasti Nalanda? Sejarah memang syarat akan misteri, karena keduanya erat kaitannya dan entah sampai kapan dapat dipecahkan. Sejarah dan misteri juga sulit terpisahkan, namun kami akan selalu mencari jejak para leluhur tanah Nusantara, yang mengajarkan budi pekerti yang sangat adiluhung, antara hubungan Ingsun dengan Gusti. Salam bersejarah, salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.